lupa istri, lupa anak, lupa segalanya. Kalau bandot masih ingat anak. Dia badung tapi masih ingat anak sama orang tuanya. Tapi kok kena guna-guna, dia lupa istri, lupa anak, lupa orang tua. Kenapa bisa lupa istri, anak, dan orang tua? Semua bisa lupa. Ini rahasianya. Nah, saya minta Andre ke sini. Nah, saya kaget sekali dia jadi gemuk kayak kodok. Andre. Ya, sini, ini sini. Iya. Ya, berdua. Contoh aja. Tenang aja, untuk apa, Con? Contoh. Nah, saya minta. Nah, sini. Ini kok keren amat. Jadi dukun enggak cocok. Ini. Nah, ini jadi dukunnya aja lah. Nah. Ini bukan ya, kan istri ya? Bukan. Oke. Jadi ini jadi PW gombel. Nah, saya minta untuk contoh A. Bentar. A. Yang cocok. Yang mana ya? Ini aja. Sini. Contoh aja, jangan berpikir sungguh-sungguh. Sini. Contoh. Ingat. Ini contoh aja. Ini misalnya suami istri. Suami istri itu ada namanya ikatan batin. Ada apa, Dara? Ikatan apa? Batin. Ikatan batin ini bukan ilmu gaib atau mistik, tapi anugerah dari Yang Maha Kuasa. Makanya kalau suami ada musibah atau ada sesuatu, tanpa dikasih tahu, istri bisa terasa. Itu namanya firasat. Ikatan dan ikatan batin ini berhubungan dengan orang tua dan anak. Apa, saudara? Orang tua dan anak. Anak kita ada musibah, kita bisa terasa. Betul? Nah, ini suami istri misalnya. Nah, ini wewe gombelnya. Yang aku minta untuk ilmu pelet guna-guna. Untuk Atet. Untuk Atet. Mau yang berapa lama? Loh, itu ada tarifnya. Itu ada apa, Dara? 40 hari, 100 hari, 1000, yang paling mahal 15, tergantung order. Karena Aten pengusaha kaya, saya minta yang 1000 hari. Enggak 15 tahun ya. Langsung dukun ini akan baca mantra. Namanya mantra pemutus batin. Apa, saudara? Langsung ikatan batin suami istri diputus. Dan ikatan batin orang tua anak diputus. Dengan mantra pemutus batin. Ini disatukan dengan ini. Ikatan batin dia disatukan. Maka ini akan lihat ini seperti ini. Dan ini, lihat ini seperti ini. Matanya rubah. Maka dia ngelihat ini seperti bidadari. Ngelihat istrinya jelek, jahat, kacau. Matanya dirubah. Karena apa? Ikatan batin. Nah, ikatan batin ini disatukan. Makanya orang yang kena guna-guna pasti lupa istri, anak, keluarga. Dan dia ngelihat anaknya itu orang lain. Bukan lihat anaknya.
Matanya dirubah semua, konsep pikirnya dirubah semua. Satu lawan satu. Terima kasih. Jelas? Jelas? Apa saudara? Satu apa? Lawan satu. Dan yang kedua, lupa istri, anak, dan orang tua. Dan yang ketiga, dia tidak akan mengurusin badannya sendiri. Karena ilmu gaib itu mencengkram hidupnya. Makanya kena guna-guna, pekerjaannya pasti kacau semua. Karena apa? Kekuatan mistik itu mencengkram pikirannya. Apa saudara? Apa saudara? Mencengkram pikirannya terus. Dan tidak suka dandan. Beda dengan bandot, pas mau kunjungan. Bandot. Dia agak tidak akan mengurusin dirinya. Kenapa? Kekuatan mistik itu menguasai alam bawah sadarnya. Dan yang keempat, satu lawan satu. Dan yang keempat, istrinya akan mengalami mimpi-mimpi aneh. Firasat-firasat aneh. Kenapa ada mimpi dan firasat-firasat aneh? Akibat dari pemutusan batin. Jelas? 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 Akan muncul mimpi-mimpi tidak enak tentang suaminya. Mimpi suaminya dibawa perempuan lain. Mimpi suaminya pamitan mau pergi. Intinya mimpinya itu adalah perpisahan semua. Jelas? Jelas? Nah, karena apa? Pengaruh dari ikatan batin yang putus. Mimpi-mimpi aneh. Termasuk orang tuanya pun akan mimpi-mimpi aneh. Dan yang kelima, nah ini untuk mengenali lebih rinci lagi. Malam Jumat, jam 12 malam, kalau dia tidur perhatiin. Geragap, geragap. Kenapa geragap-geragap? Ingat, mantra itu masuk melalui tubuh manusia, itu jam 12 malam, parkir di pintu depan. Setan pun ada tempat parkir. Jelas? Jelas? Nah, parkir dulu, itu parkirnya jam 6 sore. Masuk tubuh manusia jam 12 malam. Nah, pada waktu masuk jam 12 malam itu akan ada reaksi seperti ini. Kenapa? Hati nurani tidak mencintai. Tapi kuasa roh, kuasa jahat menguasai pikirannya untuk mencintai. Dan itu akan terpengaruh dalam kejiwaannya dia. Alam bawah sadar. Jelas? 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 Pak, kalau dia tidak gini-gini, tapi hanya ngomong gini, aduh kerjaan kok banyak banget, itu lain itu. Itu ngigau, kecapean. Tapi yang jelas, kalau sudah terkena yang paling parah, itu nyebut nama. Nama orang yang ngirim. Itu yang udah parah. Jelas? Jelas? Geragap-geragap ini. Geragap gitu. Nah. Yang keenam, kalau di rumah, dia tidak betah dan selalu mondar-mandir di pintu. Kenapa Pak Daud? Kurang kerjaan. Gelisah. Jelas? Karena mantra itu akan menguasai, tapi jiwanya itu berlawanan. Makanya jadi gelisah. Itu mondar-mandir sekitar apa? Pintu. Terus itu. Bolak-balik jalan, bolak-balik jalan terus itu. Itu pasti itu, saudara. Bolak-balik. Nah, yang ketujuh. Ini yang ketujuh. Nah, yaitu apa?
matanya itu kosong. Kena guna-guna. Itu ciri kena guna-guna. Lupa orang tua, lupa anak, lupa istri. Satu lawan satu. Nah, biasanya pasien sebelum saya bertobat itu juga ngirim supaya rumah tangga yang bersangkutan itu pecah. Nah, caranya dengan apa? Ilmu mistik menutup masa depan. Dibikin panas supaya suami istri ribut. Cirinya ada. Kalau dikirim jenis itu nanti sekitar malam Jumat itu ada sebaran pasir di sekitar jendela itu. Pss. Itu untuk mecah rumah tangga. Selalu pasien yang minta saya sebelum bertobat, selain dia minta guna-gunai suami orang, dia juga minta memecah rumah tangga orang. Nah, itu pasir menyebar. Tapi tidak ada pasirnya. Kalau sereng dor, itu mercon. Jelas? Nah, kadang orang itu cari jalan pintas. Begitu suaminya kena, cari dukun lain yang lebih ahli. Ingat, dukun lawan dukun, ini bukan jalan keluar. Ingat, menjadi apa? Benih apa? Bibit dari mantra. Memang tergantung kuat dukun yang mana. Tapi itu hanya berlaku 7 tahun. Setelah 7 tahun, maka mantra yang menguasai dirinya menjadi orang baik itu karena dikendalikan oleh ilmu mistik. Jadi kayak robot aja. Nah, semua mistik itu paling lama bertahan itu 7 tahun. Bahkan ada yang 3 tahun, ada hanya 2 tahun, ilmu tidak bisa digunain lagi. Nah, tetapi akibatnya ini berbahaya. Mantra itu menjadi bibit mantra. Mengubah karakter manusia yang ada sifat buruk itu menjadi 7 kali lipat lebih jahat. Nah, kalau sudah sampai 7 kali lipat lebih jahat, ingat, sebelum saya bertobat, nenek saya ngomong, dukun hebat apapun tidak bisa ngerubah. Makanya yang ada 2, dibunuh atau dibiru. Kok gitu nenek? Enggak bisa. Jadi ingat, ini dirahasiakan. Jangan pasien tahu. Kenapa? Nanti kalau pasien tahu, enggak ada yang minta tolong kita. Enggak ada yang berani minta tolong. Betul? Betul? Karena resikonya bahaya. Hanya sesaat kelihatan menolong. Betul? Setelah 7 tahun, enggak bisa. Ilmu apapun yang kamu gunakan, tidak akan bisa mengendalikan lagi. Kok separah itu guru? Ya itu. Makanya ini harus dirahasiakan. Jangan sampai pasien tahu. Nah, setelah saya tobat, baru saya bocorin. Ilmu udah hilang. Jadi ingat, dukun lawan dukun itu bukan jalan keluar. Maka nenek saja ngomong, hanya ada 2 jalan itu. Dibunuh atau digini aja. Udah, enggak ada jalan lagi. Nah, tapi setelah saya bertobat, ada jalan keluar. Yaitu apa? Kuasa Tuhan. Orang sejahat apapun bisa dirubah Tuhan. Amin. Amin. Tapi kalau ilmu gaib itu enggak bisa. Jadi saudara, kalau istri kena dukun atau suami kena dukun, jangan pergi ke dukun. Itu bukan jalan keluar. Itu hanya sesaat. Batas maksimal 7. Setelah 7 tahun, dia jadi setengah setan. Udah setengah setan, susah. Kalau dulu saya belum bertobat, jadi setan. Nah, makanya saya tuh enggak pernah, ya saya ini seumur hidup sebelum bertobat ya, enggak pernah kenal dugem. Karena saya hanya diajar dulu dari kecil, bunuhin orang aja. Bagaimana bunuh orang tanpa jejak, nah itu ahli saya. Menghilang jejak, nusuk, sep. Cara untuk ngilangin jejak, nyantet orang, nyetop jantung, nah itu saya bidangnya. Kalau dugem saya enggak tahu. Tapi kalau ilmu guna-guna, saya tahu. Nah, ilmu guna-guna ini kalau kena seseorang, akibatnya seperti itu.
Nah, bagaimana cara melepaskannya? Ini yang penting. Betul? Betul? Apalagi kena yang susuk jenis kemaluan. Susah lepas itu. Karena korbannya itu kayak orang terkena narkoba. Terbayang-bayang terus. Sekalipun dia pindah luar negeri, enggak bisa lepas itu. Itu yang jenis kemaluan, ditanam di kemaluan. Ada lagi jenis jaran goyang. Tapi kalau jenis hanya jimat, susuk, yang ditanam di wajah, itu nyebrang luar pulau atau luar negeri, ada batas teritorial. Begitu dipisah langsung tanpa komunikasi, selesai. Karena apa? Setan ini mau ke sana juga harus izin. Jelas? Nah, tapi kalau yang jenis yang udah terlanjur kena susuk dalam kemaluan, setelah itu ilmu jaran goyang, wah, walaupun keluar negeri, enggak bisa lepas. Dia terngiang terus, karena yang dikena itu batinnya. Jelas? Yang kena apa, saudara? Nah, bagaimana cara untuk mengalahkannya? Semua orang yang kena guna-guna, itu pasti dari keluarga broken home. Atau suami istri sudah tidak mencintai lagi. Atau jarang komunikasi. Atau orang tua anak ribut terus, baru bisa kena. Nah, keluarga harmonis, suami istri yang saling mencintai, orang tua anak yang saling mencintai, itu tidak bisa kena ilmu guna-guna, sejago apapun. Karena ikatan batinnya kuat. Yang asli lebih kuat daripada yang palsu. Makanya rata-rata yang kena guna-guna itu, suami istri sering ribut atau berjauhan, jarang komunikasi. Nah, apa kelemahannya? Yang pertama, unsur air, yaitu kasih. Pertama, untuk mengalahkan ilmu guna-guna, yang pertama, hadapi tanpa dendam. Apa saudara? Tanpa dendam, tanpa kecewa, tanpa akar pahit. Kenapa? Mobil sebagus apapun, tidak ada bahan bakar, pasti mogok. Betul? Nah, tahu enggak? Ilmu guna-guna itu punya bahan bakar juga, energi negatif dalam diri manusia yang diambil. Yaitu apa? Kekecewaan, dendam, akar pahit. Semakin istrinya kecewa, semakin istrinya akar pahit, semakin istrinya tambah dendam, ilmu tambah hebat. Makanya dulu sebelum bertobat, kalau sebagai dukun, itu nyuruh wewe gombelnya untuk bikin panas. Kasih surat, dulu zaman dulu enggak ada WhatsApp. Saya ini sampai detik ini tidak kenal YouTube. Infonya ini. Suatu kali saya difitnah ngisi sesuatu hal di YouTube sama di Facebook sama WhatsApp. Saya ngomong, wah ngetiknya aku bingung ya. Saya itu sampai detik ini tidak tahu YouTube, tidak tahu Facebook, komputer juga enggak tahu. Saya hanya bisanya telepon, SMS, telepon, SMS. Suatu kali ada nelpon saya, Pak Daud, tak WhatsApp loh, kok belum masuk loh? Oh aku enggak punya WhatsApp. BlackBerry aja aku enggak kenal kok. Kenapa? Ya saya sering dikasih sama temen Samsung, apa macam-macam, bingung. Malah tak kasihkan teman lain. Kenapa? Lah aku daripada bingung. Nah, biasanya kalau zaman saya sebelum bertobat, telepon gelap. Saya ini istri simpenan ini, saya merasa bangga gini-gini. Supaya istrinya ngamuk. Bila perlu telepon anaknya, saya mau jemput kamu, karena aku nanti mau bakal jadi ibu tirimu. Wah, kan tambah ribut. Nah, memang sengaja. Kenapa sengaja? Karena semua mistik harus ada energi negatif dalam tubuh manusia. Dan itu adalah dari apa? Kekecewaan dan dendam. Kenapa ibu ini tadi bisa mengalahkan ilmu mistik sehingga suaminya balik? Dihadapi tanpa dendam.
Tapi coba dihadapi dengan kecewa, dendam. Nanti tak kasih GPS. Nanti saya, wah, tambah kuat, tambah jadi. Itu ibaratnya api kena bensin, meledak. Makanya kalau kena guna-guna, harus jadi unsur air. Air itu apa? Pengampunan. Selama kamu tidak mengampuni, tidak bisa. Apalagi kena jalanan goyang atau susuk dalam kemaluan. Susah. Mau uangmu modal apapun tidak bisa. Dan jangan harap pakai cara apa? Dukun lawan tambah parah. Jadi manusia setengah setan. Ingat. Jadi kalau suami kena guna-guna, jangan lari kemana-mana. Cari Tuhan. Nah, guru saya sebelum saya bertobat, dia ngomong apa? Kalau jenis kena guna-guna ini, kalau dulu kan saya tidak kenal Yesus. Ingat, hadapi tanpa dendam. Hadapi tanpa kecewa. Hadapi tanpa akar kasih itu memulihkan. Maka Yesus berkata apa? Segala akar pahit kecewa dendam selesaikan sebelum matahari Kenapa? Sebelum mata terbenam harus selesai. Setelah mata terbenam, yaitu malam, tidur. Waktu tidur, kalau orang akar pecah dendam, itu dibawa ke alam bawah sadar. Menjadi apa? Energi negatif untuk memperkuat ilmu gaib. Jelas? 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 Hadapi tanpa apa? Dendam. Kedua, dekatkan ke anak kandungnya. Bekas istri ada, bekas anak enggak ada. Bekas anak itu edan. Apapun terjadi tetap anak, darah dan daging. Betul? Betul? Ikatan batin yang paling kuat adalah orang tua dan anak. Bekas istri ada, betul? Bekas anak enggak ada. Makanya kalau kena guna-guna, dekatkan anak kandungnya. Itu kelemahannya. Yang asli lebih kuat daripada yang palsu. Itu namanya menggoyahkan, mematahkan mistik batin. Enggak punya anak gimana? Dekatkan orang tuanya. Kan masih punya orang tua, ada ikatan Orang tua enggak punya anak. Dekatkan adiknya atau kakaknya. Masih ada ikatan Kalau enggak ada semua, hanya tunggal gimana? Hanya Tuhan yang bisa. Saya pernah tanya sama guru saya sebabnya. Guru, anak enggak punya, adik enggak punya, kakak enggak punya. Orang tua udah mati semua, gimana? Ya Gusti Allah. Tuh guru saya ngomong gitu. Dekatkan yang berhubungan darah. Itu ilmu pelet kelemahannya di situ. Jelas? 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 Nah, yang berhubungan darah itu ada namanya ikatan Nah, itu kalau didekatkan, itu akan jadi goyah. Karena apa? Ketemu sama yang aslinya. Jelas? Jelas? Nah, yang ketiga, setelah dekatkan yang berhubungan dengan darah, yang ketiga, ini kelemahan yang ketiga. Jangan tegur dia atau kasar dia. Jadi layani cara bicara, cara ngomong seperti orang tidak ada masalah. Kenapa? Karena semua unsur mistik itu menunggu apa? Kemarahan manusia untuk diubah menjadi energi. Jadi kalau saudara punya suami yang kena guna-guna, ya bicaranya, nyiapin makan, melayani dia, seperti tidak ada masalah. Supaya apa? Menjadi unsur air, dingin. Apa saudara? Apa saudara? Nah, Pak, kalau ribut terus, wah tambah parah. Ada energi negatif dipakai untuk memperkuat. Jelas?
Jelas? Jelas? Jadi hadapi tanpa dendam. Kedua, yaitu apa saudara? Ikatan batin. Yang berhubungan dengan apa? Darah. Yang ketiga, yaitu apa saudara? Ingat, seperti orang tidak ada masalah. Jangan tegur dia dengan keras. Dan jangan singgung perempuan itu. Semakin disinggung, tambah parah. Karena memang sengaja supaya ada api kegelapan yang muncul. Jelas saudara? Jelas? Jelas? Nah yang keempat, rahasia yang keempat ini saya ketemukan setelah saya bertobat. Sebelum saya bertobat, saya hanya menggunakan dukun lawan dukun. Nah, setelah saya bertobat, baru saya hadapin caranya, baru ketemu. Yaitu apa? Ada lebih hebat dalam nama Yesus. Kalau dukun lawan dukun, akhirnya jadi apa? Bibit mantra menjadi manusia setengah setan. Nah, setelah saya bertobat, cara keempat ini baru saya ketemukan. Mantra itu menguasai jiwa seseorang jam 12 malam. Jam 12 malam itu patahkan mistiknya dalam nama Yesus. Kalau dulu sebelum saya bertobat, saya gunakan mantra untuk menghadapi. Patahkan mantranya jam berapa, saudara? Jam 12 malam. Tepat malam apa? Jumat. Jelas, saudara? Dan jam 6 sore. Jam berapa, saudara? Jam berapa? Jam 6 sore. Patahkan, putuskan mantranya. Waktu kekuatan mistik itu parkir depan pintu. Setiap hari doa mendekati jam 6 sore. Doanya seperti ini, insya Allah. Dalam nama Yesus, segala roh-roh jahat, segala roh-roh setan, segala roh-roh kutuk, segala roh-roh gelap, keluar dalam nama Yesus. Darah Yesus sucikan. Tubuh, jiwa, roh. Jelas? Dan langkah yang kelima, yaitu apa, saudara? Putuskan batinnya. Kalau dulu sebelum saya bertobat, itu menyatukan batin dengan mantra. Jadi nyebut namanya dia, mantra diucapkan, digabung, supaya menjadi manusia yang tunduk selama 7 tahun. Tapi setelah itu jadi setengah setan. Tidak bisa untuk dirubah. Hanya yang maha kuasa yang bisa merubah. Makanya ilmu gaib mistik itu bukan jalan keluar. Yaitu apa, saudara? Putuskan ikatan batinnya. Apa, saudara? Apa, saudara? Doanya seperti ini. Ini semua. Dalam nama Yesus, segala ikatan batin, roh-roh jahat, ilmu-ilmu gaib. Ini dengan ini. Jadi suami dengan wanita ini. Kami putuskan, kami patahkan, putuskan dalam nama Yesus. Karena aku adalah istrimu yang sah. Dan waktu doa itu, fokuskan wajahnya. Kalau dulu sebelum saya bertobat, itu mantra itu, nyatukan mantra, nyatukan batin, set, bayangkan wajahnya, plek, bacain mantra, plek, tek, jadi manusia yang tunduk selama 7, setelah itu jadi setengah setan. Nah, setelah saya bertobat, saya baru ketemukan caranya. Putuskan batinnya. Dalam nama Yesus. Kuasa Yesus lebih besar. Nah, tapi ingat, jangan singgung dia tentang perempuan itu. Tentang surat atau SMS, macam-macam. Justru itu yang akan menimbulkan masalah. Tapi engkau berdoa. Kalau tadi kesaksian ibu tadi tak perhatiin suaminya jenis-jenis masih jenis-jenis seperti jimat perantara atau dikasih air minum, disambung terus. Makanya biasanya jimat perantara itu apa? Perasaan itu seperti susah lepas. Tapi kalau guna-guna yang tingkat tinggi, dia tidak ada perasaan. Karena dia menjadi manusia setengah setan. Jelas?
Suatu kali saya dimintai tolong. Perempuan ini cantik. Wajahnya mirip Yuni Shara. Yuni Shara kalah, putus. Kenapa? Ini putih. Putih, cantik. Dia bingung. Suaminya kena guna-guna. Sama perempuan dari Sanger. Dan pangkatnya, wewe gombelnya itu adalah pembantu. Ibu ini bingung. Pak, saya ini sudah berdoa. Dari berdoa angkat tangan, lipat tangan, sampai rebah, sampai bingung mulai mau doa apa lagi gitu ya. Maksud ibu gimana? Saya ini punya suami kena guna-guna. Guna-guna sama pembantu saya. Saya bingung. Kenapa bingung? Ibu ini cantiknya seperti itu. Gimana cantik pembantunya? Betul? 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 Kok suaminya selingkuh? Selingkuh kok sama pembantu? Nah, pembantu model kayak apa? Oke, Bu, saya bantu. Saya datang ke Manado. Mau ngomong, ini pengusaha kaya. Suaminya dipanggil. Aduh, saya punya simpanan wanita. Cantik sekali. Melebihi semua permata di dunia. Pikiran saya berpikir, modelnya kaya apa? Penasaran saya, betul? Ini Pak, wanita simpanan saya. Tunjukin fotonya, ya ampun. Beratnya aja 1 kintal. Bulldozer. Mulutnya tuh gini lah. Hidungnya pesek, nongkrong. Jalannya gini. Gemuk gini loh. Pendek gemuk. Ya ampun, Bu. Ini pasti kena guna-guna. Gimana? Bu, ini kena guna-guna. Pak Daud, cara ngalahkannya gimana? Saya sudah datang ke pendeta. Sudah saya doakan. Sampai tumpang tangan. Yang belum saya lakukan tumpang kaki aja Pak. Semua udah saya lakukan doa model apapun. Yang diajarkan pendeta semua Pak. Ingat, ibu pasti sengaja dibikin panas. Supaya hatimu tambah dendam, tambah kecewa. Ini unsur mistik, ini mengambil energi dari sini. Pertama, yang harus ibu lakukan pertama, ampuni perempuan itu. Wah susah Pak. Mau atau mau lepas suamimu? Saya mau Pak, saya akan ampuni. Ingat, kalau ibu tidak ampuni, tidak bisa lepas. Kenapa Pak Daud? Ini jenis mistik jaran goyang. 15 tahun, susah lepas. Kalau lepas, suamimu gila. Harta habis. Yo, nanti kalau pakai dukun gimana? Ingat, bukan jalan keluar. 7 tahun, tunduk. Setelah 7 tahun, menjadi manusia setengah setan. Tidak bisa dirubah. Yang bisa ngerubah, yang nolong hanya satu Tuhan aja. Manusia tidak bisa. Waktu itu, bagaimana caranya Pak Daud? Ampuni. Dia punya anak, dekatkan anaknya. Setelah itu, putuskan batinnya. Jam 6 sore ibu doa. Untuk supaya waktu ilmu gaib dikirim, ibu tolak dalam nama Tuhan Yesus. Fokuskan wajahnya. Dan Pak, kalau jam 12 malam dia kok gini-gini Pak, gimana Pak? Kalau bisa tumpang tangan. Bagian sini. Kalau bisa tumpang tangan, doa di luar kamar. Baik Pak, untuk anak saya lakukan. Kadang seorang ibu lakukan itu demi keutuhan apa? Supaya anak tidak malu, betul? Betul? Untuk mengalahkan ini,
harus dengan cinta sejati. Harus dengan apa? Cinta apa? Ikatan batin yang murni. Kasih itu memberi, kasih itu menutupi segala menutupi segala hal. Dan kasih itu mau berkorban. Betul? Betul? Mau apa saudara? Berkorban. Untuk mengalahkan ilmu jenis seperti ini, harus ada cinta sejati. Bukan karena demi anak, tapi engkau betul-betul mencintai suami apa ada. Baru bisa kalah. Karena yang asli lebih kuat daripada yang palsu. Jelas? Ibu ini lakukan. Sebulan suaminya balik. Dia tanya sama saya, Pak, bisa balik kapan Pak? Maksimal 1 tahun. Minimal 3 bulan. Pak, saya sebulan balik gimana? Itu mujizat. Kalau teori 1 tahun. Jadi kalau saudara ada keluarga kena jenis itu. Pak, yang kalau yang kena adik saya gimana? Ingat, ampuni, beritahu orang tua, jangan hadapi tanpa dendam, tanpa kecewa. Dan jangan dukun lawan dukun, tanpa parah. Ingat, sebagai kakak ada ikatan orang tua anak ada ikatan batin. Itu aja, satukan batinnya, selesai. Ada iman, ada pengharapan, tapi yang terbesar adalah kasih.